Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksal Rizky Aglia. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah belajar mandiri yang saya dapat di semester 1. Oke, belajar mandiri. Belajar mandiri Apa sih belajar mandiri itu? Belajar mandiri itu suatu konsep proses pembelajaran yang dimana kita sebagai pembelajar itu yang diberikan penuh tanggung jawab atas proses pembelajaran kita sendiri. Yang dimana itu mencangkup tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pemahaman untuk kita tanpa adanya bantuan dari guru. Nah, dalam dalam proses belajar mandiri ini tentunya kita harus menyadari bahwa kebutuhan belajar untuk diri kita sendiri. Next. Nah, di dalam sini ada pedagogi, andragogi, dan hedagogi. Pedagogi, andragogi, dan hedagogi ini merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang membantu kebutuhan dan karakteristik pembelajar yang berbeda. Perbedaan mereka mencangkup pada tingkat kematangan individu dalam pembelajaran mereka serta peran guru. Bahwa semakin bertambah umur, maka akan matang dan bertambah pula kemandirian belajarnya. Nah, dalam pembelajaran mandiri juga terdapat beberapa karakteristik yang mendasari individu bahwa ia merupakan pembelajar mandiri. Salah satunya adalah membebaskan pembelajar untuk tidak harus pada satu tempat atau satu waktu gitu. Jadi bebas. Kemudian disediakannya berbagai bahan panduan belajar yang rinci. Terus kemudian akses ke semua anggota yang memberikan layanan. Terus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian mengevaluasi karya-karya para pembelajar. Kemudian yang ketiga ada komunikasi itu antara pembelajar dengan pendidik atau tutor itu dapat dicapai melalui satu atau kombinasi dari beberapa teknologi komunikasi. Jadi seperti telepon, voicemail, kemudian ada melalui komputer, surat elektronik, atau surat menyurat secara reguler. Selanjutnya ada self-regulated learning. Nah, apa sih self-regulated learning ini? Self-regulated learning ini merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seorang menjadi pengelola dirinya dalam kegiatan belajarnya. Nah, karakteristik dari self-regulated ini adalah metakognisi. Apa sih metakognisi itu? Metakognisi itu kemampuan kita, individu, dalam merencanakan, mengorganisasi atau mengatur, kemudian menginstruksi diri, memonitor diri kita, kemudian melakukan evaluasi tentang kita itu dalam aktivitas belajar. Nah, kemudian motivasi. Menurut Zimmerman 1989, motivasi ini merupakan pendorong yang ada pada diri kita dalam mengorganisir aktivitas belajarnya. Nah, bela- belajarnya kita itu dapat kemudian mengorganisir aktivitas belajar kita. Nah, kemudian ada perilaku. Nah, perilaku ini merupakan upaya individu untuk mengatur diri, memilih dan memilah, dan memanfaatkan lingkungan maupun misalkan lingkungan yang mendukung untuk aktivitas belajar. Nah, prinsip
umum pada pembelajaran self-directed learning ini sendiri itu adalah mendorong peserta didik untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka, termasuk pemilihan topik, jadwal, ataupun metode pembelajaran. Kemudian next ada self-directed learning. Self-directed learning ini merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar ataupun strategi pembelajaran ataupun mengevaluasi hasil belajar mereka. Nah, kemudian kerangka desain. Kerangka desain pembelajaran pada SDL, Subdirected Learning ini, itu ada peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang sumber belajar mereka. Kemudian mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar mereka sendiri. Kemudian mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik bahasan yang dipelajari. Kemudian terdapat tahapan self-directed learning, itu mencangkup ada planning, implementing, evaluating, kemudian monitoring. Nah, kemudian ada metode pembelajaran STL, itu ada problem based learning, text based learning, like group teaching, small group teaching. Begitu, lanjut self-directed learning. Self-directed learning itu adalah proses di mana peserta didik itu mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, kemudian menerapkan strategi pemecahan masalah, dan merefleksikan proses belajar untuk meningkatkan kemampuan belajar. Nah, metode pembelajaran dalam self-determined learning atau SDL itu ada problem based learning, text based learning, dan lab group learning, dan lab group teaching, sorry. Nah, kemudian ada karakteristik self determined learning, sorry, self determined learning itu ada karakteristiknya. Yang pertama itu dilakukan di semua tempat. Kemudian yang kedua memberikan tanggung jawab lebih besar. Yang ketiga memanfaatkan segala bentuk media dan metode pembelajaran yang telah terbukti efektif. Nah, kemudian ada tujuan self-directed learning. Tujuannya itu membebaskan pembelajar internal atau on kampus dari tidak kesesuaian penempatan atau pola kelas. Yang kedua itu memberikan pembelajar eksternal atau off kampus itu peluang-peluang untuk melanjutkan belajar sesuai dengan lingkungannya. Yang tiga itu mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan belajarnya, belajarnya sendiri bagi semua pembelajar yang merupakan kematangan utama orang berpendidikan. Nah, dari soal kognitif ini menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada perbedaan dimensi penekanan SRL, SDL, dan SDETL. It- dari tiga ini itu sebenarnya merupakan apa ya? Konsepnya itu saling berkaitan, namun memiliki perbedaan yang nyata. Contoh dari SRL ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan lingkungan belajarnya, termasuk penetapan tujuan, pemantauan diri, terus ada instruksi mandiri, terus penguatan diri gitu. Kemudian kalau dari SDL, SDL itu kan proses pembelajaran di mana individu menetapkan unsur kendali atas pembelajarannya sendiri. Ini adalah konstruksi yang lebih luas, yang mencakup SRL sebagai sesuatu yang lebih sempit dan lebih spesifik. Nah, kemudian dari SED, SDETL itu menekankan pentingnya menumbuhkan kemandirian dan motivasi diri kita, individu, dalam proses pembelajaran. Nah,
Selanjutnya ada motivasi sebagai konsep dasar belajar mandiri. Definisi motivasi. Motivasi itu adalah dorongan internal ya, dorongan atau entah itu dalam diri kita atau luar kita, entah itu internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, peran motivasi ini, motivasi belajar itu adalah faktor penting dalam menentukan kesuksesan seorang mahasiswa atau siswa dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks pendidikan, motivasi belajar adalah faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesungguhan, yaitu nanti ketekunan dan usaha seorang mahasiswa dalam mengejar ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada ilustrasi. Dalam ilustrasi di sini, hmm, dalam ilustrasi ini terlihat bahwa fondasi konsep belajar mandiri adalah paradigma konstruktivisme, yang dimana fondasi ini tuh sangat krusial dan perlu diperkuat agar elemen-elemen lainnya itu tidak runtuh atau gagal. Nah, oleh karena itu, paradigma kontro- kontro- konstruktivisme ini harus dikembangkan secara kokoh, secara fondasi ini secara harus kokoh untuk memastikan kelancaran bagaimana kemudian proses belajar mandiri ke depannya. Kemudian konsep belajar mandiri dalam PJJ itu ada dari kata SWIT 2017 itu menyimpulkan bahwa pengembangan kemandirian pada siswa itu dapat dilakukan dengan mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambil keputusan di dalam kegiatan gitu. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan gitu. Terus tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Terus menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan anak gitu. Kemudian itu dari Sunggur, oke dari ada prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri, yang dimana prinsip-prinsip pengembangan belajar mandiri pada level SRL atau pedagogi itu yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa seperti video game atau permainan-permainan yang membuat dia lalai yang tidak pas untuk seorang siswa ini. Kemudian yang kedua memberikan memberitahu siswa itu bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. Yang ketiga, mendorong siswa memahami metode dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, membantu siswa mengatur waktu. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa bahwa mereka itu mampu, bahwa anak ini tuh sebenarnya mampu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan pada level SDL andragogi itu yang pertama ada kemandirian, yang dimana prinsip utama dari SDL itu adalah kemandirian, yang dimana mereka bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri dan membuat keputusan tentang apa yang mereka pelajari. Yang kedua ada relevansi, yang tiga ada pengalaman, dan prinsip-prinsip pengembangan pada level pedagogi. Maaf, kurang nanti dibenarkan. Itu peserta didik siswa itu lebih
dewasa, membutuhkan lebih sedikit kontrol dan instruktur dalam, dan tentu saja struktur dan dapat lebih mandiri dalam belajar mereka dengan dasar dari andragogi, geotagogi. Lebih lanjut, memperluas pendekatan andragogikal dan dapat dipahami sebagai sebuah kontinu andragogi. Kemudian ada dukungan teknologi bagi pembelajar mandiri, ada Web 2.0 dan Web 3.0 yang sudah jauh sebenarnya. Dan apalagi sekarang ini tampilannya sudah cukup jauh lebih menarik dan interaktif, dan kemudian tidak hanya lagi menerima informasi, sudah sangat kembang pesat dalam teknologi sekarang. Banyak kita tahu itu. Jadi kita tahu, kita ingin tahu bagaimana negara Argentina, kita tidak perlu ke sana, kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan teknologi ini. Mungkin ada model pembelajaran untuk pendukung keterampilan pengertian. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ini menurut Sumiati 2009, itu pembelajaran berdasarkan masalah itu adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa atau peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik, serta menjadi pelajar yang mandiri gitu. Kemudian ada menurut Tats, ya, itu udah model ini menyediakan apa apa model pembelajaran berbasis masalah ini menyediakan kondisi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta dapat memecahkan masalah yang kompleks dalam kehidupan nyata, sehingga akan menimbulkan budaya berpikir pada diri peserta didik atau siswa. Nah, model pembelajaran berbasis masalah itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri utama pembelajaran berbasis masalah itu, yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, itu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya ada instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Yang dimana di sini teori-teori perkembangan keterampilan belajar mandiri, ada self-regulated learning atau SRL, yang dimana teori ini kemudian ada self-directed learning SDL, self-evaluative for learning SDTL. Nah, di sini self-regulated learning atau SRL ini menggarisbawahi pentingnya individu memiliki kontrol penuh atas proses belajar mereka dengan konsep perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi gitu, yang memungkinkan itu peserta didik untuk mengatur strategi belajar mereka atas semangat mereka dan mengatasi entah itu nanti ada hambatan yang muncul. Sedangkan SDL, self-directed learning, ini menyoroti peran penting individu dalam mengambil inisiatif sendiri dalam belajar. Yang ini di mana ini melibatkan identifikasi tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada SDETL, teori ini menitik beratkan pada keyakinan peserta didik atau individu, keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam belajar. Keyakinan ini memengaruhi tingkat usaha, motivasi, dan hasil belajar yang dicapai oleh individu pasti. Oke, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih sebelumnya. Jadi intinya adalah belajar mandiri ini jika digunakan dengan baik dan bijak, itu adalah proses pembelajaran yang cukup efektif sebenarnya. Karena yang dimana kita ini sebagai pembelajar itu memegang penuh tanggung jawab proses pembelajaran kita sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang salah, juga mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.